Katakan, di mana Gusti Permaisuri dan putra-putrinya dipenjarakan? Saya tidak tahu, Tuan. Yang paling tidak enak alam kepala pecah. Sakitnya luar biasa. Tapi tidak segera. Tapi saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Baik, siapa saja dipenjarakan di dalam? Para Nayaka yang setia pada Gusti Prabu Jadi, Pak. Berapa orang? 11 orang. Turunkan saya, Tuan. Tuan, turunkan saya. Saya akan katakan di mana Permaisuri berada. Di mana? Turunkan saya dulu. Ya! Supaya masih setia kepada Gusti Prabu Jadi, Pak. Ikuti aku. Ayo. Di luar tembok seorang anak buah Temunggang B sedang menunggu kalian. Baik, Tuan. Maaf, Tuan. Bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini? Ya! 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 Ayo.
Prabu pasti bahagia kalau melihat kedatangan tuan-tuan. Gusti Prabu selamat. Benar. Lebih baik Aki cepat bawa mereka ke tempat Gusti Prabu. Tuan, mohon Gusti Permaisuri dan Pangeran Jirwaraja. Mereka dibiarkan di tempat lain. Aku mau langsung ke sana. Cepat kalian pergi dari sini. Tunggu. Di mana tak lereng Gunung Melungker? Lereng Gunung Melungker? Iya. Mereka memenjarakan keluarga Gusti Prabu di sana. Dari pintu barat, terus ada jalan pagar. Ambil kanan. Terima kasih. Cepat, kalian harus sudah mencapai batas wilayah sebelum padar. Baik, Tuan. Ayo. Tuan, kami menuju hutan Maniran dekat air terjun Madukara. Bagaimana penjagaan kalian? Hah? Diwangkara, mana yang kamu katakan? Semut pun tidak mungkin bisa menembus penjagaan penjara. Mana? Bagaimana mungkin pasukan pembebasan musuh bisa masuk tanpa diketahui? Ampun Gusti Prabu, yang datang cuma satu orang. Ini lebih lagi. Hanya satu orang. Hanya satu orang. Puluhan anak buahmu tidak becus menangkapnya. Diri sendiri. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kecuali tanganmu akan membusuk. Cobalah menikmati kehidupanmu. Seperti kakandamu itu. Kanda Indabrata sudah Ibu. Jiwanya lemah. Setitik pun dia tidak memiliki api untuk melawan kesewenang-wenangan Maesa Tunggal dan Begananda. Tidak, anakku. Itu karena dia legowo. Dia pasrah kepada pepesten dewa. Itu kan pasrah. Itu menyerah. Itu ketakutan yang timbul karena perasaan bersalah yang terlalu berlebihan. Kita salah apa? Karena mencari kekayaan secara jujur. Ibu mengerti jalan pikiranmu, nak. Tapi jangan berlebihan. Marah itu sangat meletihkan. Sini, nak. Ada yang datang! Ada yang datang!
kesatria Eksana. Jangan pakai ilmu murahan seperti itu. Pendekar yang memiliki ilmu halim hanya beberapa gelintir kisah. Sementara ilmu silat seperti kalian ada berlaksa-laksa. Apakah itu yang kalian sebut sebagai ilmu murahan? Itu ilmu pengecut. Mana yang pengecut? Orang yang bertarung dengan menggunakan ilmunya atau orang yang bertarung dengan jokan? Jangan banyak mulut. Kalian yang terlalu banyak mulut. Jangan gunakan ilmu itu, Man. Kami menyerah, pendekar. Katakan, di mana keluarga Prabu Jayadip ditahan? Ada dalam puri, Tuan Dekar. Tuan lewat pintu itu. Siapa mengizinkan kalian masuk? Hamba mau membebaskan Gusti Permaisuri dan seluruh keluarga Gusti Prabu Jayadipa. Siapa kamu? Hamba pendekar Kelah. Hamba diberi tugas oleh Gusti Prabu Jayadipa dan Pangeran Mundus serta Pangeran Puru untuk membebaskan seluruh keluarga Katon, memboyong ke tempat Gusti Prabu Jayadipa. Hei, bagaimana kami bisa mempercayai Andika? Saya kenal orang ini adalah begundal Begananda. Memang benar, mereka berempat telah saya taklukkan. Demikian pun 100 prajurit yang menjaga tempat ini. Ayo cepat siapkan kuda untuk semua tahan. Baik, Tuan. Cukup 2 orang saja. Dan 2 orang tetap di sini. Kalau kalian macam-macam, mereka akan... Mengerti, Tuan. Gusti Permaisuri, silahkan mempersiapkan segala sesuatu yang mau dibawa. Daya, ayo bereskan semuanya. Gusti Ratu. Retno, Dewi, Arana, siapkan semua barang-barang kalian. Iya, Ibu. Ini untuk membungkus pakaianmu ya, dan ini untuk patung kamu. Indrasyara, siapkan barangmu ya. Hamba tidak mau, Ibu. Hamba tidak mau menggantungkan nyawa hamba kepada pendekar yang masih belum kita lihat kemampuan. Hei! Untuk sampai di tempat ini, aku sudah menaklukkan 100 prajurit jaga. Juga 4 pendekar bayaran. Tahu? Tuan telah melukai perasaanku. Atau Tuan mau mencoba kesaktian? Hah? Tatap wajah saya, Pangeran. Hei. Tuan sudah berani mencekat saya. Maka Tuan harus bertanggung jawab. Asal Tuan tahu, saya bukan rakyat sawah itu. Dan saya bukan abdi Prabu Jayadipa. Hanya kelihatan baik untuk menolong orang-orang aniaya yang bisa membawa saya kemari. Tapi Tuan telah menghina saya. Buru pungguk sakit-sakitan. Ingin terbang ke matahari. Dari pagi dia melayang. Belum sore sudah. Pendekar, maafkan anak-anak saya. Mungkin karena mereka terlalu lama menderita, sehingga pikiran mereka selalu dihantui perasaan cemas dan tidak mudah mempercayai orang.
Maafkan, Pendekar. Pendekar, kuda sudah siap, Pendekar. Silakan Gusti Permaisuri. Oh iya, selanjutnya terserah siapa yang ikut dan siapa yang tetap tinggal di sini. Tuan Pendekar. Tidak usah minta maaf, Pangeran. Karena permintaan maaf adalah perang besar melawan kesombongan yang ada dalam diri Pangeran. Tapi semua kata-kata saya timbul karena beberapa kali saya kecewakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pelindung saya. Betul, Pendekar. Hampir semua bangkari yang menjaga keluarga kami telah berkhianat. Cepat, tolong! Kenapa pasukan tahanan Puri Penglungker lolos? Siapa yang melakukan? Seorang pendekar yang sangat sakti. Cepat laporkan pada Senopati. Baik. Diri! Mereka masih lagi melepaskan tahanan kita. Apa pasukan pengawal Prabu Jayadipa yang melakukan? Hah? Betapa marahnya Prabu Mahesa Tunggal pada kita. Tuan Senopati, kami hanya satu orang, Tuan. Ia sangat sakti, Tuan. Hah? Hanya satu orang? Tangkap kembali tahanan itu. Kerahkan pasukan sebanyak-banyaknya. Tapi kemana? Kita tidak tahu tujuan mereka, Tuan Senopati. Cegat seluruh jalan tembus dari Puri. Tangkap mereka hidup atau... Kita sudah sangat dipermalukan. Cepat! Baik, Tuan. Ayo, cepat! Permaisuri, sebaiknya kita harus lebih cepat lagi. Saya takut prajurit kerajaan akan menyusul kita begitu mereka mendengar berita pembebasan ini. Hei, kenapa kalian? Kulitku bisa terbakar kalau terus-terusan kena matahari, Pendekar. Jangan salahkan aku dengan perempuan kebanyakan. Apa artinya selamat? Tapi sekujur tubuhku hitam legam. Pangeran mana yang mau padaku dalam keadaan seperti ini? Gerah lagi. Kalau tahu sejauh ini, aku tidak mau ikut. Tuan Putri, mestinya kalian lebih semangat daripada saya. Karena kepergian kalian adalah kepergian menuju kebebasan. Tapi kami sudah sangat letih, Pendekar. Iya. Terutama aku. Dan di mana Rama Prabu berada, sama sekali belum ada gambaran. Kelihatannya malah semakin masuk ke dalam rimba. Hei, persembunyian Gusti Prabu memang di dalam hutan. Jauh lebih lebat daripada hutan ini. Hah? Banyak ngomong. Ayo duduk. Tuan Putri. Hei, cepat. Kalian semuanya ke sana. Kalian tidak akan kami apa-apakan. Kalau mau menyerah secara baik-baik dan mau kembali ke Puri Gunung Melungker. Aku tidak mau kalian penjarakan lagi di Wangkara. Apakah Gusti merasa dipenjarakan? Bukankah kami memperlakukan Gusti tetap seperti keluarga raja? Semua kemewahan dan kemudahan tetap kami sediakan. Benar, Kanjeng Ibu? Buat apa kita menyusuri hutan yang belum tentu akan membawa kita kepada kebebasan? Iya, benar Kanjeng Ibu. Iya, Kanjeng Ibu. Salah-salah malah membawa kita terjungkal dalam jurang.
Di puri itu kan jauh lebih nyaman dan tenang. Dan kita juga tidak merasa seperti tawanan. Omongan Putri Gusti itu lebih jujur dan masuk akal. Tidak. Kanjeng Ibu. Aku tidak sudi di bawah kekuasaan para pemberontak. Oh, baik. Tangkap mereka! Pendekar! Tolong! Tolong, pendekar! Pendekar! Tolong! Pendekar! Tolong! Mundur! Kita harus cepat meninggalkan tempat ini, Pangeran. Kalau tidak, sebentar lagi bantuan dari Kedaton Saopitu yang jauh lebih banyak akan dikerahkan ke tempat ini. Pangeran. Mari. Kakang Tumenggung Jambi. Iya, Di mana Gusti Prabu? ada. Saya akan laporkan kedatangan tuan-tuan. Tunggu dulu. Kanda Prabu tidak bisa menerima berita yang terlalu mengejutkan. Sekarang silahkan tuan-tuan istirahat dulu. Kita harus membangun benteng seperti ini, supaya tidak ada musuh yang bisa merobohkan kita, Mundu. Benar, Kanda Prabu. Dan sangat kebetulan, para rakyat kita yang setia telah berhasil kita bebaskan. Apa masih ada rakyat yang setia padaku? Sesuai prajurit, juga Temenggung Jambe, serta kalian berdua. Yang lain, mana? Kanda Prabu tidak usah ungkit itu lagi. Ini kenyataan, Mundu. Kesetiaan yang sejati itu omong kosong. Tidak satu rake, Temenggung, bahkan Senopati yang kuangkat derajat dan pangkatnya waktu aku berkuasa, yang masih setia padaku. Tapi Gusti, para rakyat yang setia pada Paduka sekarang sudah berada di sini. Mereka telah dibebaskan dari penjara oleh pendekar Sudawirat dan Ki Luhur. Benar, Luhur? Benar, Gusti Prabu. Di mana pendekar itu? Dia mau membebaskan Gusti Permaisuri dan putra-putri Paduka di penjara yang lain. Sebenarnya kamu mau di mana sih? Terus terang aku mulai curiga sama kamu. Lihat seluruh kulitku tercabik duri, tapi tempat Romo Prabu juga kelihatan. Kalau tahu begini aku tidak mau ikut. Saya tidak pernah mengatakan tempat Gusti Prabu itu dekat. Dan ini cukup yang terakhir. Kalian mengajukan keberatan kepada saya. Saya pendekar Kelana yang tidak pernah menerima upah sebesar pun dari orang tua kalian. Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa meninggalkan kalian. Dengan Prabu Jayadipa yang merindukan dan menginginkan kalian berkumpul dengannya.
Maafkanlah mereka, nak. Saya benar-benar kasihan pada suami Paduka. Air mata yang beliau curahkan sama sekali tidak terbalas. Putra-putri Paduka lebih peduli kepada kulitnya daripada keselamatan ayandanya. Dari kecil mereka tidak pernah menderita. Jadi ibu mohon, anak bisa memaklumi dan memaafkan mereka. Gusti Permaisuri, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sikap putra-putri Paduka kalau mendapatkan kenyataan bahwa ayah mereka tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Kalau sikap mereka tetap seperti itu, saya yakin Gusti Prabu pun tidak akan kuat. Mudah-mudahan tidak akan seperti itu, nak. Siapakah tuan-tuan ini? Saya adalah pengelana jagat di sana. Kalau diperbolehkan, kami ingin numpang untuk menghangatkan diri. Maaf, tapi pimpinan kami adalah Tuan Sudawirat. Saya tidak tahu apakah dia akan mengizinkan atau tidak. Bagaimana, Tuan? Maaf, kami belum kenal kalian. Bagaimana kami tahu bahwa kalian tidak akan menyusahkan kami? Jangan suka curiga, Kisanak. Sebagai manusia, kita harus saling tolong-nolong, Kami kemalaman dan kebetulan tidak membawa pemantik api. Maaf, aku tidak akan mengizinkan kalian. Sombong kau anak muda! Kamu betul-betul Diwangkara. Berdiri. Mestinya, setelah kamu lihat penjara Kota Raja itu jebol, kamu seharusnya mengamankan Purim Lungker. Hamba sudah melakukannya, Gusti Prabu. Melakukan apa? Tapi pendekar yang disewa Jayadipa untuk membebaskan kerabat mereka benar-benar mumpuni. Hampir separuh pasukan hamba terbunuh, Gusti. Mari, Gusti, silakan. Dinda. Kanda Prabu.
Maaf, Kisanak. Dari mana kalian? Dan mau bertemu siapa dari Saupitu ini? Pertanyaanmu seperti Bandagina. Pelawak. Sudah tidak lucu lagi bertanya seperti itu, anak muda. Apa negerimu ini tertutup untuk tamu, he? Ini peraturan untuk semua orang asing. Jangan, sebuah negeri tidak akan pernah bisa maju tanpa pengaruh bangsa lain, Tuan tidak usah bertele-tele. Jawab pertanyaan kami tadi, mengerti? Aku tidak mau menjawab. Kecuali rajamu sendiri yang bertanya. Ngerti, ngerti, Siapa yang akan melapor? Lebih baik sampean saja. Gusti Prabu lebih percaya kalau yang melapor seorang penggawa. Kasmala, keluarkan tungganganmu, biar mereka ketakutan. Iya, Guru. Ada apa? Gusti Prabu. Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Semua sudah hancur lebur. Makhluk-makhluk siluman itu sangat ganas. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sama sekali tidak tahu siapa mereka dan apa maunya mereka. Hei, siapa kalian? Kenapa membuat onar negeriku? Apa salah kami? Tentara tuanlah yang telah lebih dulu berbuat tidak sopan pada kami. Dan siapapun yang berani menyinggung perasaan Bahadur harus menerima hukuman yang setimpal. Negeri kami sedang ada masalah. Jadi, adalah hak kami untuk menyelidiki setiap orang yang datang ke tempat ini. Tidak ada kecuali. Sebab kami takut kalau yang datang itu akan mengganggu rakyat kami. Saya mohon, kalian jangan tersinggung. Apa kalian sedang berperang dengan negeri lain? Ada yang memberontak dan ingin menguasai negeri kami. Aku sedang bicara dengan siapa? Prabu Saupitu dari negeri ini. Ayo. Tuan Prabu, kami bersedia membantu Tuan melawan pemberontak. Kalau dibayar, kami akan sangat gembira.
kalau Tuan benar-benar mau membantu kami. Masalah bayaran bukan persoalan bagi kami. Sawopitu bukan negeri miskin. Saya minta 1000 kepeng untuk kami berdua. Ditambah rumah untuk tempat tinggal kami. Juga makanan setiap hari ya. Kalian akan mendapatkan semua itu. Tapi tolong, hentikan dulu keonaran yang kalian bikin di Kutaraja. Baik, Tuan Prabu. Ampun Gusti Prabu. Apa tidak berbahaya kita berkawan dengan mereka? Aku lebih tahu apa yang kulakukan. Ayo. Kembali ke tempat kalian, anak-anak. Kembali. Ayo, kembali. Pulang kamu! Jangan berkeliaran tanpa seizinku, ha? Pulang! Bone, sembunyi. Ayo. Benteng ini adalah seluruh hutan belantara Meniran di mana kita bermarkas. Tidak mungkin kita akan mampu menyerang Sawopitu. Karena dalam beberapa hal, mereka lebih unggul. Tapi kita juga tidak bisa menunggu mereka menyerang. Karena kemungkinan besar, Mahesa Tunggal akan membiarkan kita seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Kalau tidak pernah terjadi benturan. Harus kita benturkan. Kita pancing mereka dengan menyerang Kutaraja. Kita biarkan mereka mengejar pasukan kita. Lalu kita masuk ke dalam medan jebakan yang sedang dipersiapkan oleh para prajurit kita. Masalahnya, siapa yang berani memancing pasukan Mahesa Tunggal kemari? Hamba bersedia, Romo. Hamba siap mati untuk membela hak dan harga diri kita, Romo. Kamu tahu, kita memasuki peperangan. Hamba mulai sadar, Romo. Dalam peperangan, tidak saja harus kuat, kita harus cerdas dan berani. Selama ini, Romo tidak pernah melihat kamu latihan kanuragan atau olah keprajuritan. Maaf, Romo. Menurut hamba, keberanian adalah modal utama dalam peperangan. Karena sehebat apapun ilmu yang dimiliki seseorang, pada saat dia kehilangan nyali keberaniannya, maka hilang pula makna dari ilmu yang dia miliki. Dia menjadi sama dengan orang yang tidak berilmu, Romo. Saya bersedia menemani Pangeran Indraprata, Gusti Prabu. Saya juga bersedia, Gusti Prabu. Seluruh kawasan ini dipenuhi dengan berbagai jenis jebakan. Meskipun mereka sudah masuk pada tempat ini, maka seluruh hutan yang sudah mereka lewati akan menjadi ladang pembantaian bagi mereka. Ada Prabu ingin lihat? Ya.
Kesana jalannya Tuan Senopati. Ayo. Patasari, ada yang datang. Kisana, kami bertiga dari negeri Sawopito mau bertemu dengan Kiparon Wajah. Kami akan menjelaskan tentang Romo Guru kepada tuan-tuan. Silakan masuk. Padma, mari. Pendekar itu menggunakan ilmu rengkah gunung. Tuan yakin ilmu yang digunakannya rengkah gunung? Iya. Saya pernah menyaksikan sewaktu guru saya tarung melawan Durgandini dan tewas secara mengenaskan oleh ilmu itu. Pendekar itu masih muda dan matanya tajam. Iya, benar. Tuan pernah berhadapan dengan dia? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pergilah. Bagaimana dia dengan sangat kejam semua dewan guru dari Padepokan Jagat Saksara. Dia dan Gandini telah ayah saya. Di sini, di tempat ini. Dia murid Durgandini? Betul. Salah seorang murid Padepokan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tanda tanya dalam hati saya sudah terjawab. Rupanya kejadian itu yang menyebabkan kepemimpinan Padepokan Gunung Kencana berpindah ke tangan Tuan. Terus terang, kami mengira Mahaguru Padepokan Gunung Kencana masih Kiparon aja. Ajian rengkah gunung dari Durgandini dan muridnya telah menghancur leburkan tubuh beliau. Ya, mereka juga yang menyebabkan kami berpisah dengan anak kami. Untunglah, kami masih bisa berkumpul kembali. Jadi, Tuan bersedia membantu negeri kami? Iya. Tapi sulitnya, pendekar yang bernama Sudawirat itu adalah kekasih adik kandung saya sendiri.
Tapi jangan khawatir. Musuh saya adalah kejahatan. Siapapun mereka. Jaga dirimu baik-baik di sini. Hati-hati ya, Kang. Ya. Pawana, apa yang harus kamu lakukan kalau Bopo tidak ada? Pawana akan menjaga seluruh padepokan Bopo. Bagus. Berapa keping yang kau bawa, ha? Ayo, siapa yang mau menjaga isi guntur? Kumpulkan keping kalian. Ayo cepat. Sudah, semuanya saja. Ayo, bakar ayam kalian. Ayo. Apa kamu juga aduan? Iya, jangan lawan aku. Kapan? Hentikan! Tuan Pendekar, mereka datang. Siapa kamu berani membuat kriptan di Sawah itu? Aku pengikut Prabu Jayadipa. Mau apakan? Tangkap mereka! Kita rebut muda orang ke pangeran. Besok kita pacu ke tempat menguncap. Saya siap, Tuan. Ada apa ini? Apa ini? Hei, balikan kudaku! Rampok! Saya harap kalian berdua bisa menumpas para pemberontak. Ya. Jangan kecewakan kami. Silakan, Tuan. Dinda Senopati. Dinda Senopati. Mari, Tuan. Gusti. Iya. Oh, ini Tuan Paranwaja. Bukan, Gusti Pati. Ternyata Ki Paranwaja sudah meninggal dan menyerahkan kepemimpinan Padepokan Gunung Kencana kepada pria Mitre. Selamat datang di negeri kami, Tuan Pendekar. Terima kasih. Silakan menghadap Gusti Prabu. Maaf, Gusti. Siapa dua orang tadi? Oh, mereka orang aneh.
tapi sangat sakti. Kanda Prabu menyewa untuk membantu kita mencari persembunyian Jayadipa dan teganya. Mereka memiliki pasukan siluman. Sombong sekali. Mari. Kita, Pangeran. Ada apa? Sudah Tuan, suasana itu semakin ramai. Artinya musuh sudah dekat. Hancurkan mereka! Hidup Prabu Jayadipa! Hidup!